Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di sini untuk pertemuan kedua perkuliahan pendidikan Pancasila. Jadi untuk bab ini kita akan membahas tentang pendidikan Pancasila dalam konteks sejarah. Memahami Pancasila pertama-tama harus dimulai dengan mengenal sejarahnya. Dalam hal ini Pancasila itu sendiri dia merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Jadi terbentuknya Pancasila diangkat dan digunakan sebagai dasar negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah negara Indonesia itu sendiri. Seperti tadi saya katakan bahwa untuk memahami Pancasila pertama-tama kita harus memulai dengan mengenal sejarahnya. Untuk itu kali ini kita akan berbicara mengenai Pancasila dalam kisah sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, dia berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Siapa penggagas Pancasila? Kalau kita lihat secara sejarahnya, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada dan didasari sejak zaman sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu tokoh sentral dari terbentuknya atau penggagas Pancasila itu sendiri seperti yang kita ketahui dalam cerita sejarah juga demikian, bahwa tokoh penggagas Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno. Dia tokoh sentral yang melahirkan atau membuat lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Akan tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa dirinya bukanlah yang menemukan Pancasila, tapi beliau merupakan penggali Pancasila. Dari pernyataan tersebut, dari statement tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri sudah ada, tetapi oleh tokoh yang ada di Indonesia, salah satu contohnya Insinyur Soekarno sebagai tokoh sentralnya, dia mengatakan bahwa dirinya bukan penemu Pancasila, tapi dia menggali nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai nilai yang terdapat dan terkandung dalam Pancasila itu sendiri telah hidup dan telah ada dalam diri bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Berbicara zaman dahulu kala itu kapan? Tepatnya yaitu zaman sebelum Indonesia merdeka. Sehingga untuk menggali tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengungkap kembali sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dari pengalaman sejarah, cerita sejarah yang mungkin sudah pernah Anda semua atau kita semua dapatkan di bangku pendidikan sebelumnya, bahwa karena Pancasila itu adalah fault case. Fault case artinya di bab terdahulu, di video sebelumnya sudah saya katakan dan saya pernah menjelaskan bahwa Pancasila itu adalah fault case, jiwa bangsa. Jadi Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, berarti Pancasila itu ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kapan bangsa Indonesia itu ada? Kapan bangsa Indonesia itu lahir? Kalau dikatakan Pancasila itu adalah fault case, Pancasila itu adalah jiwa bangsa. Dengan suatu perumpamaan bahwa manusia itu lahir bersamaan dengan adanya jiwa seseorang itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki
dasar negaranya Pancasila sebagai jiwa bangsanya, maka Pancasila itu lahir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia. Muncul suatu pertanyaan, kapan negara Indonesia itu lahir? Nah, kapan Indonesia itu lahir? Nilai-nilai Pancasila itu ada kapan? Itu dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Sejak adanya kehidupan kerajaan itu dikatakan sebagai tonggak sejarah lahirnya negara Indonesia. Dan pada masa kerajaan-kerajaan tersebut, di situ sudah terdapat nilai-nilai Pancasila. Contohnya, nilai pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan, dituangkan dalam bentuk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang dahulu sebelumnya di zaman prasejarah, bahwa kepercayaan bangsa Indonesia itu masih bersifat animisme dan dinamisme. Nah, kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila itu sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala, tepatnya sejak sebelum Indonesia mendirikan negara, dimulai dari masa kerajaan-kerajaan. Jadi ada 3 kerajaan yang pernah dijadikan sebagai tonggak sejarah lahirnya kehidupan bernegara di Indonesia. Pertama ada Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur, yang kedua Kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga Kerajaan Majapahit. Nah, inilah tonggak sejarah berdirinya negara Indonesia. Cikal bakal lahirnya kehidupan bernegara itu dipelopori oleh 3 kerajaan ini. Keberadaan kerajaan-kerajaan ini juga dibuktikan dalam prasasti. Nah, ya, dari nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak sebelum Indonesia mendirikan kehidupan bernegara, dengan bukti-bukti prasasti ya, pernah berdirinya kerajaan-kerajaan, dengan Kerajaan Kutai tadi, kerajaan dengan konteks dasarnya agama Hindu, terus Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, itu semua merupakan bukti bahwa telah terjadinya kehidupan bernegara, dan mereka juga memiliki ajaran-ajaran tentang keagamaan. Contohnya kita lihat pada pencerminan sila pertama tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila kita bandingkan di zaman prasejarah, zaman sebelum adanya kerajaan tadi, bahwa kepercayaan bangsa Indonesia itu dituangkan dalam kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme, percaya pada kekuatan roh-roh gaib, tumbuhan-tumbuhan besar, dan hal-hal lainnya. Nah, berikutnya ini kita bahas zaman sebelum kemerdekaan. Nah, dari cikal bakal adanya, contohnya saya kasih contoh tadi di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan dituangkan dalam bentuk agama dan kepercayaan yang dibawa oleh 3 kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia dan menjadi cikal bakal lahirnya kehidupan bernegara di Indonesia tadi. Nah, berikutnya kita lihat masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional itu sendiri ada pada abad 20 ya, sebelum Indonesia, sebelum abad 20. Sebelum abad 20 ada beberapa negara yang pernah masuk dan mencoba untuk menjajah dan menaklukkan negara Indonesia. Salah satu tujuannya yaitu ingin menambah luas wilayah kekuasaan negaranya itu sendiri. Nah, contohnya setelah zaman kerajaan tadi, beberapa negara asing yang pernah masuk ke Indonesia, salah satu contohnya Belanda, dan terakhir itu Jepang ya. Secara garis besar saya simpulkan demikian. Masing-masing daerah melakukan perlawanan dan akhirnya tidak pernah berhasil, dan akhirnya cerita saya singkat saja ya, nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa baca di slide, dibaca sendiri. Intinya saya hanya menjelaskan intinya saja. Penjajahan Jepang. Setelah lengsernya Belanda ke Indonesia, masuklah penjajahan Jepang. Nah, proses
perumusan Pancasila itu mulai terlihat yaitu pada zaman penjajahan Jepang ya. Nah, kalau kita lihat masa kebangkitan nasional yang dimulai dari abad 20 tadi, mulai lahirnya keinginan untuk bersatu, kesadaran akan kehidupan bernegara, untuk mengusir penjajah itu perlu atau butuhnya persatuan antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi yang dikenal dengan istilah kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia sudah mulai membentuk organisasi-organisasi, antara lain yaitu Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia, yang dipelopori atau diprakarsai oleh Soekarno dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang ini sudah mulai terlihat bahwa kehidupan bernegara di Indonesia itu sudah bulat tekad dari bangsa Indonesia ingin bersatu. Walaupun kalau nanti di slide Anda baca sendiri ya, saya cerita singkatnya. Walaupun pada masa penjajahan Jepang itu sendiri, Jepang hanya menarik manfaat atau ingin mengelabui bangsa Indonesia saja. Jepang menjadi pemimpin Asia, Jepang adalah saudara tua Indonesia, bahkan dengan janji kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa Jepang kepada Indonesia. Padahal tujuan lain dari Jepang itu adalah agar bangsa Indonesia itu bisa mendukungnya pada peperangan Jepang melawan sekutu. Kalau di cerita sejarah kan bisa Anda lihat dan bisa Anda baca ada beberapa peristiwa-peristiwa penting ya, bisa dibaca sendiri ya pada slide-slide ini. Dan pada akhir ceritanya Jepang terdesak oleh pasukan sekutu, akhirnya Jepang kalah dan beberapa organisasi-organisasi buatan Jepang yang dijanjikan untuk mengelabui Indonesia agar Indonesia percaya oleh Jepang dibuatlah atau dibentuklah organisasi BPUPKI dalam rangka untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Terus dibentuklah organisasi PPKI oleh Jepang agar Indonesia itu percaya bahwa Jepang itu benar-benar akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, padahal itu hanya sebuah tipu daya Jepang. Dan pada akhirnya bisa dikatakan bahwa itu adalah senjata yang akhirnya menikam bangsa Jepang itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena BPUPKI, PPKI yang dibentuk dan dibuat oleh Jepang yang beranggotakan orang-orang Indonesia, mereka memang bekerja untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia, dimulai dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan akhirnya pengesahan Pancasila itu sendiri setelah kekalahan Jepang dengan tentara sekutu yang menyebabkan hancurnya Nagasaki dan Hiroshima oleh tentara sekutu, yang membuat Jepang menarik mundur pasukannya dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Hal tersebut digunakan oleh bangsa Indonesia untuk merumuskan kemerdekaan. Apa yang telah dibentuk di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh orang-orang Indonesia, akhirnya dibuat dan dirumuskanlah kemerdekaan Indonesia itu sendiri, walaupun dengan waktu yang sangat singkat dan juga terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda yang berbeda pendapat dalam hal perumusan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Jadi berikutnya beberapa peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan perumusan Pancasila tadi. Ini ada beberapa tokoh penting ya, tokoh penting dan tokoh sentral yang memprakarsai, menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Salah satunya mereka berkesempatan untuk mengemukakan gagasan dan pendapatnya tentang
dasar negara Indonesia kalau suatu saat Indonesia merdeka itu apa yang akan digunakan menjadi dasar negara Indonesia yang saat ini Pancasila yang kita ketahui. Ada pada sidang pertama BPUPKI ada Supomo, Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno sendiri yang mengemukakan pendapat mereka tentang rumusan dasar negara Indonesia. Ini ada pendapat Muhammad Yamin, terus pendapat Supomo tentang dasar dan negara Indonesia itu sendiri, dan terakhir pada sidang BPUPKI ditutup oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama kali memperkenalkan oleh Insinyur Soekarno, kelima pendapatnya ini diberilah nama Pancasila. Kebetulan pada saat itu Insinyur Soekarno berpidato, giliran berpidatonya itu pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kemudian kita ketahui dan diperingati bahwa 1 Juni adalah sebagai hari lahirnya Pancasila. Tapi tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa beliau sendiri menolak kalau beliau dikatakan orang yang telah menemukan Pancasila. Dia berstatement bahwa dia bukan penemu Pancasila, tetapi dia adalah penggali nilai-nilai Pancasila. Kelima pendapat Insinyur Soekarno yang diberi nama Pancasila tadi selanjutnya digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Dan ada beberapa peristiwa penting lainnya, silahkan Anda baca sendiri di slide yang sudah saya share dan saya bagikan. Sehingga kita sampailah pada suatu kesimpulan, sebenarnya setelah dibentuk di BPUPKI oleh beberapa tokoh perumus Pancasila pada sidang pertama BPUPKI dan selanjutnya dilanjutkan dengan sidang BPUPKI yang kedua. Nanti tanggal dan waktunya bisa Anda baca di slide PowerPoint yang sudah saya bagikan. Dan selanjutnya dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disinilah disahkannya Pancasila beserta pembukaan UUD 45. Secara lengkap nanti bisa Anda baca ya, semuanya di slide. Saya memberikan gambaran secara singkat tentang bagaimana hubungan sejarah bangsa Indonesia dengan perumusan Pancasila itu sendiri. Berikutnya terakhir sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa Pancasila yang ada yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sesuatu yang bukan sesuatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia, tetapi dia adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yang digali dan diangkat kembali oleh the founding fathers, para pendiri negara, Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin dan Panitia 9 serta tokoh-tokoh lainnya yang diangkat dan dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila itu adalah atau berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang telah hidup sebelum bangsa Indonesia merdeka. Karena adanya kesadaran ingin bernegara serta kesadaran untuk hidup bersatu dalam konteks sebuah negara, maka nilai-nilai tersebut dianggap suatu hal yang cocok digunakan sebagai azas dan dasar dibentuk dan dibangunnya negara Indonesia. Bisa dikatakan bahwa Pancasila itu lahir kembali dalam diri bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut saya asal muasal Pancasila itu ada dua. Yang pertama, secara sosiologis filosofis, Pancasila itu ada jauh sebelum Indonesia merdeka, itu tepatnya pada zaman kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia. Kalau secara yuridis atau secara de jure, Pancasila itu ada dan lahir
disahkan oleh sebuah wadah atau organisasi pada saat itu yang dibentuk oleh Jepang yang namanya PPKI, dan akhirnya disahkan menjadi Azas dan Dasar Negara Indonesia oleh PPKI. Kalau lahirnya itu bisa dikatakan 1 Juni 1945 karena merujuk kepada pendapat Insinyur Soekarno yang memberikan istilah terhadap Azas dan Dasar Negara Indonesia itu diberilah nama Pancasila. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana hubungan Pancasila dengan sejarah bangsa Indonesia, sejarah perumusan Pancasila dari sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih.